Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5A sampai dengan 5F. Hari ini kita ketemu lagi di mana Ibu akan memberikan materi selanjutnya dari buku cetak kalian tentang pada halaman 40. Coba dibuka halaman 41. Ini akan Ibu melanjutkan materi yang sudah Ibu berikan pada minggu lalu. Kalian sudah bisa lihat Ibu sudah memberikan penjelasan tentang Microsoft Excel sebelumnya, dan pada hari ini pada halaman 41 kita coba mengikuti dari aturan buku, di mana untuk bagian poin D itu kalian harus mengetahui bagaimana untuk berpindah antar sel. Untuk berpindah antar sel pada bagian yang sudah ada pada halaman 41 dan 42, kalian bisa lihat di situ kita menggunakan tombol anak panah ke kanan, ke kiri, tombol anak panah ke bawah, tombol anak panah ke atas. Di situ juga ada bagian home, M, CTRL home, CTRL N, back up, back down, ALT, back up, ALT, back down, control, back up, control, back down, shift, dan tab. Itu merupakan adalah tombol perintah yang ada pada keyboard. Selain kita biasa menggunakan pointer atau kursor. Misalnya gini, kita misalnya berada di sel A4. Nah, apabila kita ingin berpindah ke sel B4 mengisi bagian dari sel pulau ini, tentunya kita menggunakan mouse, kita klik sel tersebut. Tetapi kita juga bisa menggunakan keyboard dengan menggunakan tanda panah ke kanan, otomatis dia bisa berpindah. Begitu juga kita bisa ke bagian bawah, atas. Nah, kalau misalnya bagian ke home, silakan kalian coba sendiri ke home-nya. Itu kalau maksudnya di home itu artinya dia berpindah ke bagian awal. Nah, bagian awal itu maksudnya pada bagian yang sama. Tadi kan contohnya Ibu klik ini, Ibu di bagian D5, terus kalian misalnya klik tab home, tombol home yang ada pada keyboard, maka otomatis dia kembali ke dengan baris yang sama, tapi dia berada di balik ujung. Ya, tadi kan ke sini, maka dia balik ke sini. Nah, misalnya kalau kalian ingin menggunakan enter, berarti dia ke baris ke bawahnya. CTRL home berarti kalian harus menekan CTRL plus home, jadi dua-duanya diklik. Maka dia kembali ke sel pertama. Sel pertama kita itu tentunya berada di A1. Begitu juga CTRL N. CTRL N. Kalian bisa cari di pada kalian punya keyboard di kalian masing-masing. N. Maka dia otomatis berada di paling baris terakhir, sel terakhir di mana kita ketikkan sel terakhir kita berada di E9. E10. E10. Karena kita klik di E baris ke-10 ya. Nah, jadi kalian bisa lihat fungsi masing-masing mengenai bagian-bagian tombol yang ada di sana. ALT back up, ALT back down, control back up, back down, dan shift tab. Nah, itu dia berpindah bagaimana ya. Nah, sekarang kita ke bagian E, Ibu langsung ke bagian E aja. Kita menggunakan fasilitas wrap text. Nah, wrap text ini biasanya sih digunakan untuk penggabungan teks. Kalau kita menggunakan Microsoft Word, kita penggabungan teksnya biasanya kita langsung menggunakan match cell. Kita menggabungkan teks menjadi satu. Nah, kalau di Microsoft Excel, kalau wrap text ini kita karena dia terdiri dari kotak-kotak kecil, dia tidak bisa kita hubungkan antara kotak A dan misalnya sekarang kalian berada di sel A1 dan kita berpindah ke sel B2. Tadi A1 sekarang B1. Sel A1 ini tidak boleh masuk ke dalam sel B2. Jadi dia tidak boleh mengganggu. Nah, untuk bagian wrap text ini kita menggabungkannya menjadi satu. Contohnya begini. Ibu udah buat ketikan di sel A10, negara Indonesia adalah sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau misalnya, berarti kita pengen menggabungkan dia hanya di sel ini saja, tanpa harus mengganggu di sel B, C, D, E, F, dan G. Karena kita merasa dia sudah masuk ke dalam bagian G dari kolom A sampai G, padahal dia hanya berada di A saja. Nah,
agar kalian lebih tahu bahwa ini bagian dari kolom A, sehingga kita mepetkan di teks tersebut, kita buat dia hanya berada di kolom sel yang aktif tadi, maka kalian bisa lihat halaman 43. Nah, di sini kalian klik dan kalian blok sampai teks itu terakhir. Terus kalian bisa klik kanan saja, terus ada perintah format cell. Dari format cell ini klik tab. Ada beberapa tab, bagian-bagian tersendiri. Kita klik ke tab number. Kita berpindah ke tab alignment. Alignment di sini kita akan mengatur bagian yang namanya wrap text. Berarti di sini kalian beri checklist. Nah, setelah kalian oke, maka teks ini akan berada otomatis ke bawah. Nah, dia ke bawah ini karena dia mengikuti kolom yang awalnya itu di kolom A saja. Dia hanya mengisi di kolom A saja. Jadi kolom A-nya dia paskan isinya. Nah, kalau misalnya terlalu besar ya udah kita langsung atur aja. Di sini kita bisa mengatur model teksnya. Misalnya kamu mau atur dengan bagian atas ya. Jadi dia pas ya. Jadi untuk memperkecil bagiannya kan tinggal klik drag aja yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya untuk memperkecil area rohik. Nah, jadi dia berada di sini. Nah, seandainya kalau kamu ngetik di bagian B dengan kata-kata lagi, bukan dengan kata-kata yang sembarang ya. Dia akan mengikuti bagian B karena kita sudah menjadikannya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita pengen balikin dia ke normal, berarti klik kanan, format cell, kita ambil lagi dengan tab alignment, kita nonaktifkan wrap text-nya, maka otomatis dia akan menjadi panjang. Nah, ini aturannya aja sih. Pengen dirubah seperti ini. Nah, jadi aturannya panjang seperti ini. Padahal kan kolom B dia ke bawah. Dan kalau kalian memaksakan dia menjadi lebar, terpaksa kolom yang B ini kita tarik aja. Nah, jadi kolom B sebesar ini. Nah, jadi kalau tinggal kalian ngetik, kita lanjut ngetik nih. Nah, ketik sembarang ya. Ini panjang terus. Jadi kalau kalian misalkan ini wrap text, berarti kalian blok dulu teksnya. Kalian blok teksnya. Ya, baru kalian aktifkan lagi format cell. Baru kalian aktifkan wrap text-nya. Dan klik OK, maka otomatis dia akan nanti ke bawah. Bisa juga dari sini ya. Nah, kayak gitu. Jadi Ibu nggak aktif, makanya seperti ini. Jadi kalau non-aktif bisa tadi dengan cara yang sama, klik kanan format cell boleh. Nonaktifkan wrap text-nya, maka dia kembali normal. Apabila kita mau cepat tanpa klik kanan, kalian bisa aktifkan ini juga. Nah, berarti dia berada di sepanjang ini begini. Kalau kamu mau kecilin kolomnya, ya udah, maka dia akan mengikuti. Jadi dia akan lebih padat ke bawah. Nah, begitulah cara membuat wrap text. Kalian bisa juga perhatikan pada halaman 42-43. Halaman 42, halaman 43, kalian bisa baca langkah-langkahnya dengan apa yang sudah Ibu lakukan sama saja. Ya. Jadi dia bisa mengukur panjangnya teks dari mana sampai mana. Tapi dia hanya berada dalam kolom itu saja tanpa mengganggu kolom yang lain. Oke, sekarang kita ke bagian C. Di mana di bagian ini kita menggabungkan beberapa sel. Nah, untuk menggabungkan beberapa sel, kalau di Microsoft Word tadi Ibu udah bilang dia langsung pakai merge cell. Kalau di Microsoft Excel dikenal dengan istilah merge and center. Ini dia. Jadi dia juga menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Atau yang dikenal dengan merge and center. Nah, kalian bisa lihat halaman 43 dan halaman 44. Di situ ada langkah-langkahnya dari buku cetak bagaimana cara menggabungkannya dari menu apa, klik apa, klik apa. Nah, di sini Ibu langsung aja. Ada dua cara juga sih, sama seperti kita menggunakan wrap text tadi. Cara pertama, nah ingat aja sekarang kita berada di kolom contoh yang dari A1 sampai E8, Ibu ada contoh tabel. Nah, judul Ibu berada di
A1. A1 ya, B nggak ada isinya, dan C tidak ada isinya. Jodoh ibu judulnya Ibu Kota Provinsi Indonesia. Sementara kita ingin mengetengahkannya menjadi bagus, pas. Nah, kalau di Microsoft Word kita langsung pakai center biasa. Tapi malah aneh di sini senternya. Jadi tidak boleh begitu. Maka yang langkah harus kalian lakukan adalah karena dia tabel yang sudah kita bikin itu dari kolom A sampai kolom E, maka kalian membloklah dari A sampai E pada judul kalian. Nah, karena kita ingin membuat dia tengah di sepanjang banyaknya kolom. Jadi kolom kita itu dari kolom A sampai E. Jadi panjangnya itu dari A sampai E. Bagaimana dia berada di tengah antara kolom A sampai E. Tidak boleh hanya di sini saja. A aja kayak gini, center enggak. Perhatikan sekali lagi dia berdasarkan berapa panjang kolom yang kita pakai, banyak kolom. Jadi kita blok sampai E karena kita punya tabel sampai E. Setelah itu kalau cara cepat kalian klik aja merge and center, maka otomatis dia akan berada di tengah. Atau kalian bisa melakukan dengan klik kanan, format cell lagi. Di situ kalian ambil yang namanya tab alignment. Kalau tadi kita pakai wrap text, sekarang kita klik merge cell dan klik OK, otomatis dia akan berubah. Nah, berubah di sini belum terjadi apa-apa, kita bikin center lagi. Tadi kita lupa. Padahal dia sudah merge cell, tapi kita buat dia menjadi tengah. Jadi kan merge cell-nya udah aktif. Di sini kita bikin center. Jadi center secara vertikal dan secara horizontal. Maka otomatis dia berada di tengah. Nah, itu ada dua cara yang harus kalian perhatikan. Kalian bisa memilih salah satunya bagaimana untuk mengetengahkan teks dari beberapa kolom yang sudah kalian gabungkan, yang akan kalian gabungkan. Nah, pada bagian terusnya kalian bisa buka contoh halaman 45 tentang mengatur tampilan bingkai dan warna tabel. Nah, kebetulan di sini Ibu udah ambilkan contoh sih tentang tabel. Tabel ini tabel Ibu dari kolom A sampai kolom B, dari A3 sampai E8 ya. Kalian perhatikan di sini kita coba membuat bingkai. Sebelumnya pada video yang lalu kita tinggal blok saja. Pada menu home di sini ada icon yang namanya border, klik menu pull down tersebut dan kalian bisa memilih. Karena kita ingin membuat bingkai, kalian tinggal aktifkan saja atau klik all border. Nah, ternyata di bagian ini kita bisa memilih alternatif yang berbeda. Caranya berarti kita setelah kita blok klik kanan, kalian pilih merge cell, format cell. Di pada format cell kita pilih untuk border. Nah, border di sini kalau kalian bisa aturnya agak variasi. Kalau pada bagian yang tadi di sini kita hanya memilih satu jenis garis saja. Kalau di sini kita bisa memilih. Nah, kalau kita mau ini memilih modelnya, kita bisa atur sendiri. Misalnya yang ini untuk outline, sedangkan yang garis putus-putus untuk inside. Nah, begitu. Nah, di sini kita bisa menonaktifkan salah satu, hilang. Tuh. Bagian tengahnya, bagian bawahnya, atau bagian sampingnya. Ya. Nah, ini semuanya pakai garis. Tapi kalau kamu mau ngatur untuk yang bagian luarnya outline, seperti ini. Nah, di sini juga ada bisa memilih warna. Memilih warna tabelnya ya. Ibu misalnya memberikan warna orange. Klik OK. Nah, maka di sini akan terjadi yang seperti tadi. Yang tadi yang sudah kita praktekkan dengan memilih dari model garisnya, warna garis bagian dalam, bagian luar. Nah, kalau ingin memilih warna, kita pilih warnanya dulu. Ibu lupa. Pilih warnanya, baru kita aktifkan modelnya untuk outline. Ya, terus pilih bagian lain, kalian bisa aktifkan juga. Misalnya kalian ingin memilih warna ini untuk inside. Nah, untuk inside-nya pilih yang garis putus-putus. Jadi kalian bisa atur di sini. Ya, atur di sini, maka modelnya seperti ini. Oke, klik OK. Maka hasilnya seperti ini.
Jadi beda sekali dengan yang ada di ikon menu home. Ini hanya garis format biasa, tapi sebenarnya di bagian ini pun ada juga sih cara lain. Contohnya nih. Nah, di sini ada all border kan, kalian pilih all border, bisa draw border, bisa menghapus, bisa memilih model garis aja. Nah, begini. Jadi bisa sih dari sini, atau kalau mau lebih cepat tadi Ibu ulangi, bisa langsung klik kanan, pilih format cell, pada tab border silakan pilih model, pilih warna yang kalian inginkan. Kalian bisa lihat itu pada halaman 45. Nah, pada nomor 5-nya di situ pilih warnanya untuk warna color per kolom atau yang mana kita blok saja. Contoh, kalian ada dua cara kan, sebelumnya Ibu udah pernah ajarkan. Kalian bisa memblok ini dan kalian cari warna yang kalian inginkan. Nah, ataupun kalian bisa dengan langkah klik kanan, format cell, kalian pilih bagian tabnya, tab fill, kalian atur warna yang kalian inginkan. Di sini ada campuran dua warna. Kalau kalian ingin memilih campuran dua warna, misalnya warna orange campur dengan warna kuning, ya kalian bisa atur gradiasi yang kalian inginkan. Ya, Ibu memilih salah satu dan klik OK. Oke, maka ini hasil contoh yang akan terjadi, maka akan terjadi warna yang seperti yang kita pilih. Nah, itu untuk memilih warna. Kalau memilih warna dari sini secara langsung pada icon, dia bisa juga kita lakukan dengan more color. More color di sini kita bisa pilih warna yang tidak ada pada warna default. Ya, tapi di sini tidak bisa mengatur gradiasi. Gradiasi percampuran dua warna. Nah, jadi bisa dilakukan dengan cara klik kanan, format cell tadi, kita ulang lagi pada bagian fill, kalian bisa melakukan dari sini. Kalau untuk more color biasa seperti tadi, tapi kalau pengen gradiasi segala, kalian lakukan di bagian gradiasi. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham dan kalian bisa melihatnya, kalian bisa bandingkan dengan buku cetak yang ada di halaman 45. Nah, sekarang kita sudah mengatur warna tabel, ya, sudah mengatur warna tabel, dan bisa memilih dari warna background. Nah, kalian bisa praktek nanti pada halaman 47 kegiatan orang tua. Kalian coba praktekkan, kira-kira terjadinya apa? Kalian praktekkan sendiri. Nah, blok B4 sampai B22 warna merah, B14 sampai B22 warna merah, D14 sampai G14 warna kuning, G14 sampai G18 warna kuning, D18 sampai G18 warna kuning, D18 sampai D22 warna kuning, D22 sampai G22 warna kuning, I14 sampai L14 warna biru, I18 sampai L18 warna biru, L15 sampai L22 warna biru, I22 sampai L22 warna biru. Dan kalian kira-kira jadinya seperti apa itu? Kalian tebak saja sendiri. Kalian bisa coba dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada desktop atau layar komputer atau laptop kamu masing-masing. Nah, untuk penugasannya mungkin tidak ada praktek karena 2 minggu lagi Ibu mau ulangan. Jadi Ibu mungkin nanti penugasannya Ibu hanya memberikan latihan soal. Tapi tidak hari ini aku akan memberikan latihan soal pada buku cetak. Oke, Ibu rasa itu aja materi yang sudah Ibu berikan, contoh materi yang sudah Ibu berikan. Kalian silakan perhatikan untuk bagaimana cara dari bagian masing-masing yang sudah Ibu jelaskan tadi. Semoga kalian paham dan kalian bisa mengulanginya kembali. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Stay safe. Bye-bye.